Kali ini kita akan meneruskan pembahasan kita tentang perhutanan sosial di wilayah kerja Perum Perhutani. Apa itu IPHPS? Akan kita bahas di sesi ini dan sesi-sesi berikutnya. Karena itu tetap di channel Ekoben. Oke. Ya, teman-teman semua, di pembahasan kita yang pertama sudah kita bahas tentang pengertian dari perhutanan sosial di wilayah kerja Perum Perhutani. Silakan yang belum nonton video saya yang pertama, silakan ditonton tentang IPHPS part 1 di video sebelumnya. Sekarang kita lanjutkan. Kali ini kita akan meneruskan pembahasan kita tentang izin pemanfaatan hutan perhutanan sosial. Ya. Pengertian ini kita mengacu pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P39 Men LHK Setjen Kum 16/2017. Jadi ada landasannya Peraturan Menteri Kehutanan tahun 2017 tentang perhutanan sosial di wilayah kerja Perum Perhutani. Kita lanjutkan pembahasannya. Jadi saya review sedikit tentang video saya yang pertama, bahwa perhutanan sosial di wilayah kerja Perum Perhutani itu memberikan kesempatan kepada masyarakat, terutama sebagai penggarap, sebagai petani yang sudah biasa menggarap lahannya di Perum Perhutani, yang sudah biasa dengan sistem PHBM sebelumnya, atau sudah bergabung dengan PHBM, atau sudah bergabung dengan LMDH, atau sudah punya kelompok tani hutan, itu bisa mengajukan perhutanan sosial di wilayah kerja Perum Perhutani. Memanfaatkan lahan kawasan hutan negara diizinkan untuk mengelolanya, memanfaatkannya dalam jangka waktu yang cukup panjang. Ya, bentuknya apa? Bentuk izinnya, ya. Bentuk izinnya adalah izin pemanfaatan hutan perhutanan sosial, atau disingkat dengan IPHPS. Izin pemanfaatan hutan perhutanan sosial. Kali ini kita masih mencoba menguraikan dari sisi pengertiannya, pemanfaatan hutan perhutanan sosial itu apa? Kita sekali lagi mengacu kepada Peraturan Menteri Kehutanan tahun 2017 tentang perhutanan sosial di wilayah kerja Perum Perhutani. Ya. Kita bacakan biar tidak keliru. Silakan disimak. Jadi IPHPS adalah usaha. Ya. Usaha dalam bentuk pemanfaatan kawasan. Pemanfaatan hasil hutan kayu dalam hutan tanaman. Pemanfaatan hasil hutan bukan kayu dalam hutan tanaman. Pemanfaatan air. Pemanfaatan energi air. Pemanfaatan jasa wisata alam. Pemanfaatan sarana wisata alam. Pemanfaatan penyerapan karbon di hutan produksi dan hutan lindung. Dan pemanfaatan penyimpanan karbon di hutan lindung dan hutan produksi. Ya, cukup panjang, silahkan bisa direview ulang
dibaca ulang pengertian dari IPHPS. Izin pemanfaatan hutan perhutanan sosial. Ya, jadi masyarakat sekali lagi kelompok tani, petani yang tergabung dalam kelompok tani hutan atau lembaga masyarakat desa hutan itu bisa mengajukan izin untuk memanfaatkan kawasan yang selama ini dikelola oleh perhutani, kawasan hutan negara. Ya. Tapi sekali lagi, kawasannya seperti apa ada syaratnya, tidak semua kawasan yang bisa diajukan IPHPS. Nanti di video-video berikutnya akan kita bahas kawasannya seperti apa, bagaimana pemanfaatannya, prosedurnya, bagaimana mengajukannya, ya. Kemudian bagaimana mengelola kawasan IPHPS itu, apa saja ketentuannya, ya. Sampai jangka waktu berapa lama, ya, IPHPS ini berlangsung, nanti kita akan bahas di video-video berikutnya. Oke, kita teruskan tentang IPHPS ini, kita uraikan satu-satu. Yang pertama adalah usaha dalam bentuk pemanfaatan kawasan. Ya. Jadi ketika sudah diberikan izin pemanfaatan IPH, pemanfaatan hutan perhutanan sosial ini, nanti masyarakat kelompok tani yang mendapatkan izin boleh mengadakan usaha pemanfaatan kawasan. Ya, jadi kawasan yang nanti diberikan izinnya untuk dikelola, silakan nanti dikelola kawasannya, dimanfaatkan sebaik mungkin. Ya. Tentunya ada aturannya, nanti kita lihat berikutnya bagaimana pengaturannya. Pengaturannya maksudnya kita juga ada aturannya, tidak boleh kemudian sembarangan kita asal menanam saja. Ya, ada aturannya, yang pohon berkayunya berapa, yang tanaman semusimnya, ya. Itu ada aturan-aturannya yang perlu diterapkan, ya. Tidak saklek, tetapi ini sebagai panduan, ya. Jadi jangan sampai ketika IPHPS izinnya, izin pemanfaatan hutan perhutanan sosial ini kemudian sudah turun, nanti ada penyalahgunaan kawasan, ya. Ada penyalahgunaan pemanfaatan lahan. Makanya ada ketentuannya, ada aturannya untuk mengikat kita semua agar fungsi hutannya tetap lestari, agar manfaat hutan itu bisa dirasakan tidak hanya oleh pengelolanya tetapi oleh masyarakat secara umum. Itu juga nanti akan turut merasakan keberadaan hutan yang sudah diberikan izin pemanfaatan hutan perhutanan sosial. Karena sudah saya singgung sebelumnya tentang mengapa kita perlu melestarikan hutan, silahkan disimak di video saya sebelumnya tentang mengapa kita perlu melestarikan hutan. Ya, jadi manfaat hutan itu tidak hanya secara langsung terasa kepada pengelolanya, tidak hanya kepada masyarakat di dalam dan sekitar hutan, tetapi bisa dirasakan oleh masyarakat secara keseluruhan, ya. Ya, tidak hanya dalam radius 1-2 km manfaat hutan itu terasa, akan terasa langsung ataupun tidak langsung manfaatnya kepada masyarakat luas. Makanya penting, ya. Kemudian dalam pikiran kita, dalam ingatan kita, dalam orientasi kehidupan kita, dalam orientasi ketika kita mengajukan izin pemanfaatan hutan ini, jadi bukan ingin hanya memanfaatkan lahan kawasan dengan seenaknya,
dengan mengeruk keuntungan sebanyak-banyaknya tanpa memperdulikan kelestariannya. Kelestarian hutannya, kelestarian lahannya, konservasi lahannya, konservasi vegetasinya. Tapi sekali lagi, izin pemanfaatan hutan perhutanan sosial ini memang diberikan keleluasaan kepada petani, kepada kelompok tani, kepada lembaga masyarakat desa hutan yang nantinya mendapatkan izin setelah mengajukan itu untuk mengadakan usaha dalam bentuk pemanfaatan kawasan. Ya, nanti kawasan hutan negaranya yang sudah diberikan izinnya nanti bisa dikelola. Silahkan dikelola dengan baik, tentunya dengan perencanaan, dengan proses yang tetap memperhatikan kelestarian hutan, kelestarian lahan, kelestarian lingkungan. Tidak justru merusaknya. Ya. Jadi semangatnya adalah IPHPS ini untuk kelestarian hutan, ya, yang selama ini mungkin belum optimal. Nanti dengan kelompok, dengan lembaga, dengan organisasi dari petani langsung yang biasa menggarap, harapannya nanti ada semangat dari para petani untuk kemudian mengelolanya dengan lebih optimal sehingga menghasilkan keuntungan secara ekonomi maupun secara ekologi. Ya, keuntungan yang nampak maupun yang tidak tampak, yang tangible maupun intangible. Ini yang pertama, jadi diberikan keleluasaan untuk usaha dalam bentuk pemanfaatan kawasan. Yang berikutnya, pemanfaatan hasil hutan kayu dalam hutan tanaman. Pemanfaatan hasil hutan kayu, ya, hasil hutan kayu, ya. Jadi kelompok IPHPS ini yang nanti sudah diberikan izin nanti diperbolehkan untuk memanfaatkan hasil hutan kayu, ya. Ya, karena biasanya orang itu ketika mendengar hutan yang terlintas itu adalah kayu, adalah pohon. Ini ada pohonnya, ini ada kayunya, ya. Padahal sebenarnya di hutan itu banyak manfaat lain, banyak keuntungan, banyak usaha yang bisa kita lakukan, tidak hanya kayunya saja. Ya. Tetapi sekali lagi ini yang kedua, diperkenankan untuk pemanfaatan hasil hutan yang berupa kayu. Jadi nanti kalau sudah menanam di situ pohonnya, kayunya boleh diambil, boleh dipanen. Tentunya sekali lagi tetap melestarikan kelestarian hutan, tetap dijaga, ya. Ekonominya, ekologinya juga tetap diperhatikan. Selain hasil hutan kayu, ya ini, yang berikutnya yang berapa? Yang ketiga, ya. Boleh pemanfaatan hasil hutan bukan kayu dalam hutan tanaman. Ya, hasil hutan bukan kayu itu juga bisa dimanfaatkan. Ya. Tadi kayunya, sekarang yang non kayunya juga bisa. Non kayu berarti apa? Non kayu berarti yang bukan kayu, hasil hutan yang bukan kayu. Ya, mungkin di situ ada pemanfaatan lebah, ada getah, bisa jadi ada getah pinus, ya, ada gondorukem, ada getah damar, dan lain sebagainya. Tergantung nanti usaha yang dilakukan apa, ya. Bisa tadi kayunya boleh, non kayunya juga diperbolehkan, ya. Ya, jadi
ada keleluasaan baik kayu maupun non kayu. Misalnya di situ ada bambu, ini juga bukan kayu, ini juga boleh dimanfaatkan. Misalnya di situ ada buah-buahan, itu buahnya juga bisa dimanfaatkan. Misalnya di situ ada tanaman pangan, maka tanaman pangannya itu juga bisa dimanfaatkan, ya. Jadi ada keleluasaan yang cukup bagi petani, bagi kelompok yang mendapatkan IPHPS ini untuk memanfaatkan hasil hutan yang kayu maupun yang non kayu. Non kayu berarti hampir semuanya ya, kayunya iya, non kayunya juga diperbolehkan. Ya. Termasuk yang berikutnya adalah pemanfaatan air, pemanfaatan energi air, ya. Air, ini banyak kalau di hutan itu, apalagi kalau hutannya terpelihara dengan baik, ya, nanti kita bisa melestarikan hutan, bisa optimal dalam pengelolaannya, akan banyak muncul sumber-sumber mata air. Karena salah satu fungsi hutan adalah sebagai penyedia, sebagai cadangan, sebagai penyerap air ke dalam tanah. Jadi nanti kalau di kawasan hutan itu tersedia air yang bisa dimanfaatkan, maka diperbolehkan untuk kemudian air itu dimanfaatkan, ya. Tentunya sekali lagi tetap dengan prinsip menjaga kelestariannya. Jadi dalam pikiran kita ketika berbicara kelestarian, jangan kemudian menjadi hambatan, ya. Jangan kemudian menjadi tantangan, jangan kemudian menjadi ancaman. Justru kelestarian itu juga nanti dampaknya kepada pengelolanya langsung. Kalau hutannya lestari, itu berarti kita bisa panen kayu terus, panen non kayu terus. Kalau airnya terus menerus ada mengalir terus, kita bisa memanfaatkan airnya terus, ya. Jangan kemudian kita manfaatkan air, kita tidak mau menanamnya. Kita menanam pohon-pohon sebagai pelestari air, ya. Ada ya pohon-pohon yang bisa berfungsi, bisa menyerap air dalam jumlah yang cukup banyak. Nanti kita pelajari di video-video berikutnya. Tetap di channel EcoBand. Oke. Yang lainnya, ya, air. Ya, bisa kita manfaatkan energi air itu juga bisa. Di samping fisiknya air mungkin bisa untuk minum, bisa untuk mandi, itu juga sebagai energi itu juga bisa. Memanfaatkan energi air. Memanfaatkan sumber daya air itu menjadi energi itu juga diperbolehkan, ya. Ketika nanti izinnya sudah turun, sudah diperbolehkan. Jadi sangat luas ya ternyata manfaatnya yang kita bisa peroleh dengan izin pemanfaatan hutan perhutanan sosial. Tidak hanya kayunya, ya, tidak ada kawasannya, tidak ada kayunya, tidak hanya non kayunya, tetapi bahkan air yang ada di dalamnya itu juga boleh dimanfaatkan. Baik secara fisiknya, untuk air minum, untuk air mandi, untuk pengairan, untuk irigasi, ya, maupun untuk energi, ya. Energi apa saja, ya. Yang berikutnya, pemanfaatan jasa wisata alam, pemanfaatan sarana wisata alam. Ya. Ini lebih luas lagi jangkauannya. Pemanfaatan wisata alam, pemanfaatan sarana wisata alam. Ya. Sekarang
wisata alam ini cukup menarik perhatian masyarakat, banyak orang. Banyak di mana-mana dibuka ya jasa wisata alam. Dan memang wisata alam ini kalau dikelola dengan baik, ini akan lebih menghasilkan. Dan kalau kemudian sistemnya berjalan dengan baik, justru hutannya bisa lestari. Tetapi sebaliknya, kalau hanya mengejar keuntungan wisata dari pengunjungnya tanpa memperdulikan kelestarian ekologi, bahkan tidak hanya hutannya yang kemudian tidak lestari, bahkan wisatanya nanti juga lama-kelamaan tutup, berhenti. Ya. Ini yang rugi diri kita sendiri, pengelolanya, pengunjungnya, masyarakat semuanya. Jadi, pemanfaatan jasa wisata alam. Ini sebenarnya kalau sudah berjalan ini luar biasa dengan wisata alam, kita bisa menikmati alam ini ya dengan baik, dengan indah, kita bisa berekreasi di sana ya. Pengelolanya mendapatkan keuntungan dari tiket masuk, dari jasa parkir, dari orang-orang yang berjualan dan sebagainya, banyak keuntungannya. Tetapi sekali lagi ekologinya, lingkungannya, kelestarian hutannya harap tetap dijaga. Mengapa? Kelestarian itu sekali lagi kembalinya kepada diri sendiri. Kita melestarikan hutan sebenarnya kita sedang memelihara ya keberhasilan kita dalam jangka panjang, tidak hanya dalam waktu singkat saja. Sehingga wisata alamnya akan terus bisa berjalan. Sarana wisatanya itu bisa juga dipergunakan dalam jangka waktu yang lama ketika kita memperhatikan kelestarian hutan. Jadi sekali lagi yang namanya kelestarian hutan ini bukan tantangan, bukan ancaman, tetapi malah sebuah peluang yang harus kita wujudkan ya. Dengan hutan yang lestari kita akan bisa menikmati keuntungannya secara ekonomi maupun ekologi, terus menerus berkesinambungan, tidak putus, tidak berhenti di kita saja ya. Jasa wisata alam ya. Saya yakin ke depannya wisata alam ini akan terus diminati oleh banyak orang ya. Dengan banyaknya sekarang bahkan pencemaran lingkungan, ya orang akan senang dengan wisata-wisata alam, menyegarkan alam pikiran, menyegarkan tubuh kita, bisa sebagai relaksasi, bisa tempat bersantai ya, bisa mengambil pelajaran, pendidikan dan seterusnya. Itu sebuah keuntungan sendiri dari wisata alam. Yang berikutnya adalah pemanfaatan penyerapan karbon di hutan produksi dan hutan lindung, dan pemanfaatan penyimpanan karbon di hutan lindung dan hutan produksi. Ini butuh pembahasan khusus, nanti lain kali di video-video yang lain akan kita bahas ini tentang pemanfaatan karbon, tentang penyerapan karbon, tentang penyimpanan karbon. Intinya adalah hutan tetap terjaga, kemudian ada jasa pemanfaatan karbon, ada jasa penyimpanan karbon yang kemudian bisa kita jual ya. Ya, di samping kita bisa mendapatkan keuntungan dari yang lainnya. Ya. Itu teman-teman semua yang diungkap di peraturan menteri ini tahun 2017 tentang perhutanan sosial di wilayah kerja perum perhutani, secara khusus tentang pengertian dari IPHPS ini, izin pemantauan hutan perhutanan sosial. Yang dimanfaatkan apa? Tadi ada poin-poinnya. Jadi diberikan keleluasan yang cukup ya kepada petani pada penerima izin untuk kemudian memanfaatkan hutan dengan cara yang baik. Ya, silakan dimanfaatkan kesempatan ini untuk
kita bisa berkontribusi untuk melestarikan hutan, untuk mengelola hutan. Tetapi sekali lagi ada syarat ketentuannya yang akan kita lihat, yang akan kita kupas di video-video berikutnya. Semoga bermanfaat apa yang disampaikan. Sekali lagi saya ulangi tentang IPHPS ini adalah pertama, usaha dalam bentuk pemanfaatan kawasan. Kedua, pemanfaatan hasil hutan kayu dalam hutan tanaman. Yang ketiga, pemanfaatan hasil hutan bukan kayu dalam hutan tanaman. Yang keempat, pemanfaatan air. Yang kelima, pemanfaatan energi air. Yang keenam, pemanfaatan jasa wisata alam. Yang ketujuh, pemanfaatan sarana wisata alam. Yang kedelapan, pemanfaatan penyerapan karbon di hutan produksi dan hutan lindung. Yang kesembilan, pemanfaatan penyimpanan karbon di hutan lindung dan di hutan produksi. Jadi cukup luas pemanfaat yang bisa kita manfaatkan dengan izin pemanfaatan hutan perhutanan sosial ini. Tetapi sekali lagi, orientasi kita di samping ekonomi adalah ekologi, ya. Karena tanpa kelestarian kita hanya sebentar saja bisa memanfaatkan hutan. Kita bisa mendatangkan keuntungan ekonomi yang terus menerus ketika diiringi dengan kelestariannya, dengan kelestarian secara ekologinya, ya. Ekonomi dapat, ekologinya ya. Sosialnya juga dapat, ya. Jadi sosial, pemanfaatan, interaksi kita dengan masyarakat, pemberdayaan masyarakat ini juga akan kita dapatkan. Tentunya efeknya, dampaknya lebih luas lagi. Tidak hanya pada kelompoknya, masyarakat di sekitarnya itu juga nanti akan merasakan dampaknya ketika kita berhasil untuk mengelola hutan, memanfaatkan hutan dengan izin pemanfaatan hutan perhutanan sosial. Sebuah catatan yang sering kali kemudian diwanti-wanti, ya, yang sering kali masyarakat yang lainnya itu kemudian ada aktivis lingkungan, ada pemerhati lingkungan, ya, itu kemudian mewanti-wanti jangan sampai kemudian perhutanan sosial yang tujuannya baik ini kemudian disalahgunakan oleh pengelolanya, oleh yang mengajukan, oleh yang nantinya kemudian mengelola IPHPS ini. Ya, jangan sampai kemudian ini terjadi. Makanya dari awal itu dalam orientasi kita ketika mengajukan IPHPS ini, sekali lagi tidak hanya untuk mengejar keuntungan ekonomi, tetapi bagaimana kemudian kita prihatin, ya, dengan kondisi hutan, ya, sehingga kita tergerak hatinya untuk ikut berkontribusi mengelola hutan ini secara lestari, ya. Bukan untuk mencari keuntungan sebanyak-banyaknya mengeruk kekayaan alam, tetapi adalah untuk kita bisa memanfaatkan kelestarian hutan yang akan kita kelola. Ya. Karena hutan itu manfaatnya luar biasa kalau kemudian kita jaga. Kalau kemudian hutan itu lestari, maka hutan itu akan bisa memberikan dampak positif kepada kehidupan kita. Ya, tidak hanya tadi ya pemanfaatan
yang kadang ujung-ujungnya adalah ekonomi saja, ya, keuntungan ekonomi semata. Tetapi banyak hal yang bisa kita rasakan dengan pengelolaan hutan yang lestari. Contohnya apa? Yang belum lihat video saya tentang manfaat hutan, ya, sebagai penghasil oksigen, sebagai paru-paru di dunia, silakan ditonton, ya. Itu hanya salah satu saja manfaat lain yang tidak kita pikir kadang-kadang. Yang kadang-kadang memang tidak memberikan dampak langsung ya secara ekonomi. Saat ini ya, saat ini belum. Ya, mungkin suatu saat itu akan sangat berarti bagi kehidupan kita. Ya. Oksigen yang melimpah di hutan. Hutan sebagai produsen oksigen. Hutan sebagai paru-paru dunia. Ini harus tetap kita jaga, kita lestarikan. Karena dampaknya bagi diri kita, bagi keluarga kita, bagi masyarakat di sekitarnya. Sekitar hutan, di dalam hutan, bahkan secara keseluruhan. Ya, karena oksigen, udara itu menyebar. Ya, demikian. Sehingga sangat penting kemudian menjaga kelestarian hutan. Jangan sampai ada di pikiran kita sebagai masyarakat yang akan mengajukan IPHPS ini mencari keuntungan semata dari izin pemanfaatan hutan perhutanan sosial. Ya, ini diwanti-wanti dari awal agar kemudian kita tersadar ya bahwa izin pemanfaatan hutan itu bukan bagi-bagi lahan. Ya. Saya lagi bukan bagi-bagi lahan, bukan hanya kemudian dipetak-petak, dibagikan, enak saja kemudian diperjualbelikan, bukan itu. Tetapi pemanfaatan, ya. Jadi masih ada prosedurnya, masih ada aturannya yang perlu dijalankan, dan masih ada juga ya sharing dengan perhutani sebagai pengelola hutan selama ini, walaupun jumlahnya tidak banyak ya. Hanya paling 10%, maksimalnya 20% untuk ke perhutaninya dengan IPHPS ini ya. Jadi kebanyakan adalah untuk pengelolanya. Nanti kita lihat di video-video berikutnya bagaimana bentuk kerjasamanya, bagaimana bentuk bagi hasilnya dengan perhutani yang sebagai pengelola hutan saat ini yang ada di Jawa ya. Untuk yang di luar Jawa berbeda lagi ya. Jadi IPHPS ini spesial untuk Pulau Jawa, izin pemanfaatan hutan perhutanan sosial di kawasan Perum Perhutani. Selain IPHPS di Jawa bisa apa lagi? Ada namanya Kulin KK ya. Nah, ini berbeda lagi ya. Jadi tetap terus di channel ini, di channel Eko Ben Oke. Nanti mudah-mudahan bisa memberikan pencerahan, pemahaman kita bersama, turut belajar ya. Silakan kalau ada yang kurang pas saya menyampaikan juga silakan bisa dikoreksi, karena saya juga sedang belajar bersama-sama dengan teman-teman semua. Kita sama-sama belajar, sama-sama mempelajari, jadi tidak ada yang paling benar ya. Kita hanya belajar bersama, semoga bisa bermanfaat ya. Bisa yang melihat video ini bisa tertarik untuk kemudian ikut melestarikan hutan, bukan tertarik untuk hanya mengeksploitasinya ya, tetapi tertarik untuk melestarikan hutan untuk kehidupan kita semuanya ya. Banyak manfaat-manfaat lain dari hutan yang nanti di suatu saat juga kita ungkap satu persatu biar lebih memahami, kita semua lebih mengerti ya mengapa hutan itu sangat penting bagi kehidupan kita ya. Jadi jangan sampai ada di pemikiran kita semua, lah buat apa saya tidak bekerja di hutan ya, saya tidak mengelola hutan ya, saya tidak ada hubungannya apa-apa dengan hutan. Tidak seperti itu ya.
Jadi kita semua yang baik yang ada di dalam hutan, di sekitar hutan, yang mengelola hutan maupun yang tidak mengelolanya, itu sangat bergantung, sangat berpengaruh, sangat berimplikasi terhadap adanya hutan, kelestarian hutan, kerusakan hutan. Itu pengaruhnya tidak hanya kepada pengelolanya, tidak hanya ada masyarakat di dalamnya, tidak ada masyarakat di sekitarnya, tetapi juga secara keseluruhan itu akan turut berpengaruh. Ya, itu sebabnya kita semua harus turut berjuang untuk melestarikan hutan agar tetap lestari. Insya Allah dengan hutan yang lestari, itu masyarakat bisa sejahtera, ya. Kenapa? Karena manfaatnya akan tetap terus terasa bahkan dari hari meningkat. Ya, bukan sebaliknya. Kalau kemudian dieksploitasi habis, hanya saat itu saja kita bisa merasakan manfaat ekonomi. Tapi kalau kemudian hutan itu lestari, manfaat ekonominya tidak hanya jangka pendek, tetapi dalam waktu jangka panjang itu juga akan dirasakan oleh kita, generasi-generasi berikutnya, bahkan ke anak cucu sampai cicit dan seterusnya. Mudah-mudahan bisa tetap dirasakan secara ekonomi, ekologi, sosial, budaya. Ya, nikmat rasanya kalau kemudian hutannya bisa lestari. Demikian Bapak, Ibu, teman, adik, kakak semuanya, semoga bermanfaat pembahasan kita kali ini. Nanti akan kita lanjutkan tentang bagaimana cara permohonannya, syarat-syaratnya kepada siapa, jangka waktunya, bagaimana mengelola IPHBS ini agar menjadi baik di video-video selanjutnya. Jangan lupa tetap di channel EcoBand. Oke. Yang belum subscribe, di subscribe, di like, boleh komentar ya. Like-nya, subscribe-nya itu memberi semangat kepada saya untuk terus belajar di kehutanan, belajar mengenai hutan, mengenai alam, mengenai lingkungan ini. Ya, jadi channel ini secara khusus didedikasikan untuk kelestarian hutan, kelestarian alam, kelestarian lingkungan. Dan nanti sedikit menyinggung tentang pertanian secara umum, perkebunan, peternakan, perikanan, ya barangkali sedikit-sedikit. Tapi basic saya yang utama adalah di kehutanan. Jadi mungkin banyakkan pembahasannya seputar hutan, kehutanan, alam, lingkungan, ya. Ya, sedikit-sedikit yang seputar masih satu rumpun dengan bidang pembahasan seputar hutan dan kehutanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video-video berikutnya.